Setelah menguat 2 hari, Indeks Acuan Bursa Nasional atau IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan Rabu 14 Desember. IHSG ditutup di level 6.801, melemah tipis 0,13%. Sebelumnya, pada perdagangan di sesi pertama, IHSG sempat menguat di level tertingginya, yaitu di 6.854, dan kemudian kembali turun ke zona merah. Di sesi kedua, IHSG sempat rebound dan kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Tercatat 233 saham menguat, sementara 292 saham melemah dan 177 saham lainnya stagnan. Beda arah dengan IHSG, rupiah justru ditutup bertenaga. Mata uang Garuda ditutup menguat di pasar spot dengan berada di level 15.590 per dolar AS. Sementara dari data Gisdor Bank Indonesia, rupiah ditutup di 15.619 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia yang menguat. Beberapa kabar bahagia yang datang antara lain adalah inflasi Amerika Serikat yang melandai. Indeks harga konsumen per November 2022 berada di 7,1% secara tahunan, turun dari bulan sebelumnya di 7,7%. Hasil itu sekaligus menandai penurunan inflasi selama 5 bulan berturut-turut di negara tersebut. Dari dalam negeri, inflasi juga diperkirakan akan lebih rendah dari 6%, seiring dengan pengendalian harga pangan dan terkendalinya efek dari kenaikan harga bahan bakar minyak. BPJS Kesehatan siap menjalankan skema BPJS Orang Kaya. Dalam skema itu, jaminan kesehatan negara akan berkolaborasi dengan asuransi swasta untuk biaya perawatan kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti mengatakan, pihaknya bersedia menjalin kerjasama dengan pihak asuransi swasta dalam skema pembiayaan Public-Private Partnership. Ali juga menjelaskan sebenarnya kerjasama dengan asuransi swasta sudah lama terjalin, tetapi pelaksanaannya kurang optimal. Hingga kini, Direktur Utama BPJS tersebut belum menyebut angka pasti berapa asuransi swasta yang sudah terlibat. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kombinasi dengan asuransi swasta dilakukan supaya beban biaya perawatan kesehatan masyarakat yang sakit tidak semuanya ditimpakan kepada BPJS Kesehatan. Sementara itu, demi menepis isu bahwa konglomerat lebih banyak menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, Ali menyebutkan jika 95 juta data mencatatkan pemakaian terbesar BPJS Kesehatan adalah penerima bantuan iuran atau PBI. Dari akhir 2021 sampai 2022, biaya yang dikeluarkan untuk PBI mencapai 27 triliun rupiah. Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta mengungkapkan, pemangkasan pekerja di pabrik tekstil dan produk tekstil bisa mencapai 500.000 orang. Menurut Retma, hal itu dipicu perlambatan ekspor yang menekankan utilisasi pabrik, hingga efek domino gempuran produk impor di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah perlu mengontrol produk tekstil impor tersebut. Pemangkasan 500.000 pekerja di industri tekstil dilakukan dengan mulai dari karyawan yang dirumahkan, kemudian jam kerja yang dipangkas, kontrak tak diperpanjang, hingga pemutusan hubungan kerja tetap. Retma mengatakan, pengurangan karyawan saat ini sudah lebih dari 100 ribuan di pabrik skala menengah besar. Menurut Retma, para pejabat tanah air tampaknya kurang percaya dengan terjadinya penurunan order dari AS dan Eropa, sementara harga bahan baku terus naik. Retma pun meminta agar pemerintah mengubah mindset mereka soal impor dan lebih jeli melihat kondisi tekstil dalam negeri. China sedang mengerjakan paket dukungan lebih dari 1 triliun yuan atau 143 miliar dolar Amerika Serikat untuk industri semikonduktornya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung swasembada chip dan untuk melawan langkah Amerika Serikat yang ingin memperlambat kemajuan teknologi negara tersebut. Sumber dari Reuters mengungkapkan, Beijing berencana meluncurkan paket insentif fiskal terbesarnya selama 5 tahun. Rencana ini akan dimulai pada tahun depan. Paket insentif itu akan fokus pada subsidi dan kredit pajak untuk meningkatkan produksi semikonduktor dan kegiatan penelitian di dalam negeri. China makin memperjelas ambisi swasembada chip semikonduktor karena AS pada Oktober lalu mengesahkan serangkaian peraturan yang melarang laboratorium penelitian dan akses pusat data komersial ke chip artificial intelligence milik negara panda tersebut. Amerika Serikat juga telah melobi beberapa mitranya, termasuk Jepang dan Belanda, untuk memperketat ekspor peralatan yang digunakan untuk membuat semikonduktor ke China.
Amerika Serikat kini tengah bernafas lega. Pasalnya, inflasi di negeri Paman Sam pada November 2022 turun. Inflasi Amerika Serikat pada November 2022 tercatat 7,1% secara tahunan. Angka ini turun dari bulan sebelumnya di level 7,7%. Inflasi AS menunjukkan tren penurunan sejak Juni 2022 atau 5 bulan lalu, setelah pecah rekor di 9,1%. Tingkat inflasi inti di luar harga pangan bergejolak dan energi naik 0,2% pada November atau turun dari Oktober 0,3%. Tekanan terbesar masih datang dari sektor jasa, sementara harga barang mulai menunjukkan penurunan seiring dengan membaiknya rantai pasok. Kendati demikian, secara keseluruhan, rumah tangga Amerika Serikat masih tertekan oleh tingginya harga pangan, energi, dan tempat tinggal.